Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf dan paragraf efektif. Namun sebelum kami menjelaskan materi tersebut, saya akan memperkenalkan pemateri yang akan memberikan materi. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Afif Hidayatullah, NIM 81. Yang kedua ada Wiwin Ikhviana Safitri, NIM 90. Yang ketiga ada Putri Emiliawati. Langsung saja. Jenis-jenis paragraf dan paragraf efektif. Ada 3 subbab yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada pengertian paragraf, unsur dan struktur paragraf. Yang kedua ada jenis paragraf dan fungsi paragraf. Yang ketiga ada syarat paragraf yang baik dan teknik pengembangan paragraf. Pengertian paragraf. Menurut Dr. Jago Tarigan, paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun logis sistematis yang merupakan suatu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan atau biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan baris baru. Paragraf adalah kesatuan kalimat yang mengandung gagasan yang tersusun secara sistematis untuk menyampaikan makna kalimat. Unsur dan struktur paragraf. Unsur-unsur paragraf. Yang pertama ada kata penghubung antar alinea atau paragraf, disebut transition. Yang kedua ada kalimat topik atau topic sentence. Yang ketiga ada kalimat pengembang. Yang keempat ada kalimat pengembang, kalimat penegas. Keempat unsur tersebut kadang-kadang tampil secara bersama-sama, kadang hanya sebagian. Karena itu, paragraf biasanya mengandung 2 unsur, 3 unsur, dan kemungkinan 4 unsur. Struktur paragraf. Struktur paragraf dapat dikelompokkan menjadi 8 kemungkinan, yaitu yang pertama ada paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, kalimat penegas. Yang kedua, kalimat terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang ketiga, paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang keempat, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Yang kelima, paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Yang keenam, paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Wiwin Ikhviana Safitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Ikhviana Safitri, NIM 90. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan kembali suatu permasalahan kepada pembaca agar pembaca mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya tentang suatu permasalahan yang dimaksud pengarang. Paragraf eksposisi memiliki ciri-ciri yaitu bersifat non-fiksi atau ilmiah, bertujuan menjelaskan atau memaparkan,
Isi harus berdasarkan fakta, tidak bermaksud mempengaruhi. Yang kedua, ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisikan argumen atau pendapat yang disertai alasan-alasan kuat dan meyakinkan. Paragraf argumentasi memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki ide pokok atau berupa argumen atau pendapat tentang suatu masalah, memiliki fakta sebagai penjelas yang mendukung gagasan, memiliki hubungan sebab akibat, menggunakan penjelasan-penjelasan lain untuk memperkuat argumen dan atau pendapat. Paragraf deskriptif. Deskripsi berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa, atau mendengar hal tersebut. Paragraf deskripsi memiliki ciri-ciri, yaitu menggambarkan atau melukiskan objek tertentu, menceritakan sebuah objek dari hasil penginderaan, bermaksud agar pembaca seolah-olah menyaksikan atau mengalami sendiri. Kemudian yang keempat, paragraf persuasi. Paragraf persuasi atau paragraf ajakan adalah paragraf yang berisi tentang suatu gagasan mengenai suatu permasalahan dengan maksud untuk meyakinkan dan mengajak pembaca melakukan seperti yang diharapkan penulis. Paragraf persuasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: bertujuan untuk mempengaruhi dan mengajak pembaca sesuai yang diharapkan, memiliki fakta atau bukti untuk mempengaruhi dan mengajak pembaca. Kemudian yang kelima, paragraf narasi. Paragraf narasi atau paragraf kisahan adalah paragraf yang mengisahkan atau memaparkan suatu kejadian secara berurutan dan kronologis. Paragraf narasi memiliki ciri-ciri, yaitu adanya tokoh, adanya alur atau jalan cerita, adanya latar atau setting, mementingkan urutan waktu atau peristiwa, tidak hanya terdapat dalam karya fiksi tetapi juga terdapat dalam karya non-fiksi. Dalam sebuah karangan biasanya terdapat 3 macam paragraf jika dilihat dari segi tujuannya, yaitu paragraf pembuka. Paragraf ini merupakan pembuka atau pengantar untuk sampai kepada segala pembicaraan yang akan menyusul kemudian. Paragraf pengembang. Paragraf pengembang adalah paragraf yang terletak antara paragraf pembuka dan paragraf terakhir dalam bab atau anak bab. Paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang terdapat pada akhir karangan atau pada akhir suatu kesatuan yang lebih kecil di dalam karangan itu. Macam-macam paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Yang kedua, paragraf proses. Paragraf proses ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan pikiran utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses meliputi waktu, ruang, klimaks, dan anti-klimaks. Yang ketiga, paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang memiliki ciri paragraf yang baik. Macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang meletakkan kalimat topik pada awal paragraf. Paragraf deduktif dikatakan juga sebagai paragraf yang menyatakan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang menyatakan kalimat topik di akhir paragraf. Paragraf induktif adalah kebalikan dari paragraf deduktif, yaitu menyatakan dari hal khusus ke hal yang umum. Kemudian yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah jenis paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan ditegaskan pada akhir paragraf. Selain itu, paragraf campuran juga diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan dari hal umum ke hal khusus dan ditegaskan kembali pada hal yang umum. Kemudian yang kedua, fungsi paragraf. Dilihat dari sudut penulis,
paragraf memiliki fungsi. 1. Paragraf menjadi wadah untuk mengungkapkan unit buah pikiran penulis. Yang kedua, penulis dapat menyampaikan buah pikirannya secara teratur dan runtut. Yang ketiga, penulis tidak lekas lelah dalam upaya menyelesaikan tulisannya. Dan fungsi paragraf jika dilihat dari sudut pembaca, itu pembaca dapat menangkap buah pikiran penulis dengan mudah karena buah pikiran itu disampaikan unit per unit dan memudahkan pembaca menikmati tulisan. Dan pembaca juga tidak cepat lelah saat membacanya. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Emiliawati. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Emiliawati, NIM 2020310092. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai syarat paragraf yang baik dan teknik pengembangan paragraf. Yang pertama, syarat paragraf yang baik. 1. Membentuk kesatuan atau kohesif, artinya dalam suatu paragraf harus memiliki satu kalimat utama atau gagasan utama dan tidak ada kalimat sumbang di dalamnya. Apabila ada satu kalimat sumbang, maka akan merusak bentuk kesatuan paragraf tersebut. Yang kedua, kepaduan atau koherensif. Artinya, setiap kalimat yang ada dalam paragraf saling berhubungan atau kompak. Hal ini dapat digabungkan dengan unsur-unsur berikut. 1. Kata kunci. 2. Kata ganti. Kata ganti untuk menggantikan kata. Misalnya, seorang gadis diganti menjadi ia. Banyak gadis diganti menjadi mereka. Saya dan dia diganti menjadi kami. Saya dan kamu diganti menjadi kita. Kata ganti untuk menggantikan kalimat, paragraf, dan bab. Contoh, ekonomi Indonesia segera bangkit. Hal ini ditandai dengan stabilnya nilai rupiah terhadap mata uang asing. Kata hal ini merupakan kata ganti dari kalimat ekonomi Indonesia segera bangkit. Yang ketiga, kata transisi atau ungkapan penghubung. Yang keempat, struktur paralel atau kesejajaran. Struktur paralel atau kesejajaran yaitu bentuk sejajar, bentuk kata yang sama, struktur kalimat yang sama, repetisi atau pengulangan bentuk kata atau kalimat yang sama. Syarat yang ketiga yaitu kelengkapan. Kelengkapan dapat diwujudkan dengan adanya klasifikasi dan kelengkapan bahasan. Yang keempat, konsistensi sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Konsistensi sudut pandang artinya penulis harus konsisten dalam memakai satu sudut pandang. Yang kelima adalah keruntutan. Keruntutan artinya penyusunan urutan gagasan dalam suatu karangan atau paragraf. Keruntutan merupakan berisi tentang urutan kejadian suatu peristiwa yang ditulis dalam bentuk paragraf. Yang keenam adalah panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebuah kalimat berbeda-beda bergantung pada berapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang jadi sasaran. Yang ketujuh adalah pola susunan paragraf. Rangkaian pernyataan dalam paragraf harus disusun menurut pola yang taat asas. Artinya, pernyataan yang satu disusun oleh pernyataan yang lain dengan wajar dan berhubungan secara logis.
Adapun pola susunan paragraf antara lain: 1. Pola runtutan waktu. Biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa atau cara membuat sesuatu selangkah demi selangkah yang digambarkan menurut urutan ruang dan waktu. Yang kedua, pola urutan sebab akibat. Biasanya digunakan dalam karangan ilmiah untuk mengemukakan alasan, menerangkan alasan terjadinya sesuatu, menjelaskan suatu proses yang berkaitan dengan sebab akibat dari terjadinya hal-hal tersebut. Yang ketiga, pola perbandingan dan pertentangan. Pola ini digunakan untuk membandingkan dua hal atau lebih dan untuk menentang suatu hal yang terjadi. Yang keempat adalah pola analogi. Pola analogi artinya penalaran induktif dengan membandingkan dua hal yang memiliki kesamaan yang banyak. Yang kelima adalah pola daftar. Pola ini lazimnya digunakan dalam karya-karya ilmiah yang mengemukakan informasi dalam bentuk daftar, tabel, grafik, dan semacamnya. Materi yang kedua yaitu teknik pengembangan paragraf. 1. Secara alami. Pengembangan paragraf secara alami berdasarkan urutan ruang dan waktu. Urutan ruang merupakan urutan yang akan membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya dalam suatu ruang. Urutan waktu adalah urutan yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan, atau tindakan. Yang kedua, klimaks atau anti-klimaks. Pengembangan paragraf teknik ini berdasarkan posisi tertentu dalam suatu rangkaian berupa posisi yang tertinggi atau paling menonjol. Jika posisi yang tinggi itu diletakkan pada bagian akhir disebut klimaks. Sebaliknya, jika penulis mengawali rangkaian dengan posisi paling menonjol, kemudian makin lama makin tidak menonjol disebut anti-klimaks. Yang ketiga, umum khusus dan khusus umum. Dalam bentuk umum ke khusus, kalimat utama atau gagasan pokok diletakkan di awal paragraf atau disebut dengan paragraf deduktif. Dalam bentuk khusus umum, kalimat utama diletakkan di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.